Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal satu konsep yang menarik banget, kejeniusan. Anda pasti sering dengar kan, ada orang disebut jenius. Bisa jadi seniman kayak Shakespeare, ilmuwan kayak Einstein, atau mungkin inovator teknologi zaman sekarang kayak Elon Musk. Tapi apa sih sebenarnya jenius itu? Nah, kita punya beberapa sumber menarik nih di depan kita. Kebanyakan dari buku Helen Lewis, The Genius Myth. Buku ini intinya mau bilang kalau anggapan kita soal jenius itu kayak manusia super gitu, sebenarnya banyak mitosnya. Iya, benar banget. Jadi tujuan kita sekarang ini mau coba bedah gimana sih mitos jenius ini dibentuk. Terus siapa yang untung dari cerita ini, kenapa juga kita kayak terpesona banget sama ide jenius. Tapi kita juga bakal lihat sisi gelapnya ya. Kita telusuri deh ceritanya, mulai dari zaman Shakespeare sampai ya itu tadi, era Silicon Valley sama Elon Musk. Oke, sip. Mari kita mulai bongkar ya. Buku ini langsung mulai dengan pertanyaan soal Elon Musk. Cukup nyelekit sih. Biografernya, Walter Isaacson, bilang Musk itu jenius teknik, tapi ya gitu deh, kurang paham emosi manusia. Tapi ya Lewis lebih jauh lagi. Dia bilang mungkin Musk sukses banget di Silicon Valley abad 21 ini ya karena sifatnya pas aja sama ekosistem sana. Kayak berani ambil resiko tinggi, cepet belajar teknis. Tapi apa dia bakal jadi orang hebat di zaman atau tempat lain? Nah, ini dia. Mungkin nggak juga katanya. Ini langsung nunjukin poin penting. Genius itu definisinya sangat tergantung konteks. Waktu dan tempatnya ngaruh banget. Konsepnya sendiri juga berubah terus. Dulu, di zaman Renaissance gitu, genius itu kayak sesuatu yang dipunya orang. Semacam, roh inspirasi gitu. Oh, jadi bukan orangnya yang jenius. Bukan, tapi pas masuk era romantik, abad 18-an, nah, itu geser maknanya. Genius jadi sesuatu yang nempel di orangnya. Seseorang adalah jenius. Wah, pergeseran ini penting banget ya. Banget. Soalnya ini kan yang buka pintu ke ide kalau ada orang spesial, kelas yang lebih unggul gitu. Dan ini juga yang bikin kita kadang kecewa ya, pas sadar idola kita ternyata ya manusia biasa, punya salah juga. Betul. Dan sekarang ini, kayaknya model jenius yang paling dominan ya tipe-tipe inovator teknologi. Kayak Thomas Edison, atau ya Elon Musk lagi. Terus yang menarik nih, status jenius itu seringnya nggak ujuk-ujuk muncul. Perlu dibangun. Perlu cerita, perlu mitos. Contoh paling klasik ya William Shakespeare itu. Oke. Pas dia meninggal tahun 1616, dia emang penulis populer. Tapi belum jadi ikon dunia kayak sekarang. Itu pelan-pelan tapi menarik. Jadi setelah era Puritan di Inggris selesai, teater kan buka lagi tuh. Nah, pengelola teater butuh naskah kan? Ada impresiario namanya William Davenant. Ini orang unik nih. Suka gosip kalau dia itu anak haramnya Shakespeare. Dia ngadaptasi naskah Shakespeare seenaknya aja. Seenaknya gimana? Ya, ditambahin adegan penyihir Macbeth terbanglah, plotnya diubah, dialog diganti. Naskah Shakespeare waktu itu kayak tanah liat aja, bisa dibentuk ulang. Bukan kayak barang antik yang sakral gitu. Wah, ironis banget ya. Justru karena diobrak-abrik gitu karyanya malah jadi tetap relevan. Terus gimana orang mulai penasaran sama penulisnya? Nah, itu dia. Orang mulai pengen ngefans sama orangnya, bukan cuma karyanya. Tapi masalahnya, biografi pertama tahun 1709 itu minim banget detail pribadi Shakespeare. Kosong dong infonya. Iya, jadi kosong kan? Nah, kekosongan ini malah bikin subur teori konspirasi. Bener nggak sih Shakespeare yang nulis? Jangan-jangan bangsawan. Atau Francis Bacon. Puncaknya itu fenomena bardoletri. Pemujaan berlebihan ke Shakespeare. Kapan itu puncaknya? Momen pentingnya itu tahun 1769. Ada aktor terkenal, David Garrick, bikin festival gede-gedean di kota kelahiran Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Namanya Festival Jubilee. Seru dong? Bayangin aja, ada merchandise-nya, sapu tangan gambar Shakespeare, tusuk gigi dari pohon mulberry punya Shakespeare katanya. Tapi lucunya, selama festival itu, gak ada satupun naskah Shakespeare yang dimainin. Loh, terus ngapain? Si Garrick malah baca puisi karyanya sendiri buat muji-muji Shakespeare. Aneh kan? Jadi, ini kayak ada udang di balik batu gitu ya, penobatan Shakespeare jadi jenius ini buat untungin Garrick sama buat gengsi nasional Inggris. Ya, kurang lebih gitu simpulan Lewis. Status jenius Shakespeare bikin Garrick dapat duit sama nama.
sekaligus bikin Inggris bangga punya penyair nasional sehebat dia. Simbol bahasa Inggris gitu. Nah, mitos ini terus diekspor ke seluruh wilayah jajahan Inggris. Polanya gitu terus ya? Iya, ini pola yang sering banget keulang. Label jenius jadi alat branding yang ampuh banget. Ada contoh lain nggak selain Shakespeare? Albert Einstein. Nama sama fotonya itu ngasilin jutaan dolar buat Hebrew University. Fotonya di mana-mana kan? Mainan baby Einstein, iklan provider, meteran listrik. Terus ada Genius Bar di Apple, situs lirik genius.com. Bahkan suplemen merek The Genius brand. Jadi kayak diobral gitu ya kata genius ini. Nah ya, jadi agak kerasa murah gitu. Oke, jadi poin penting di sini label genius itu seringkali bukan deskripsi objektif ya, tapi lebih ke alat branding. Bisa buat untung pribadi, negara, atau bisnis. Kita kasih label genius ke orang buat nunjukin apa yang kita anggap hebat. Terus sebagai imbalannya, kita kasih mereka kelonggaran moral gitu. Tepat. Dan proses bikin mitos ini udah lama banget. Jauh sebelum Garrick ada Giorgio Vasari di zaman Renaissance. Dia nulis buku penting banget, Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects. Vasari sendiri sebenarnya bukan seniman paling top di masanya ya, dibandingin Michelangelo atau Leonardo da Vinci. Tapi dia itu kayak PR atau humas seni Tuscan yang jago banget. Gimana cara Vasari ngebentuk narasi kejeniusan? Bukunya itu ngaruh banget. Dia fokus ke kehidupan seniman yang waktu itu sering dianggap ya pekerja kasar aja, dan dia nulisnya pakai bahasa Tuscan, bukan Latin, jadi lebih gampang dibaca orang biasa. Yang paling penting, dia nyajiin biografi itu kayak dongeng atau cerita moral. Contohnya Michelangelo digambarin kayak pertapa seni. Saking fokusnya sampai lupa makan minum, katanya kulitnya sampai ikut ngelupas pas buka sepatu bot, saking lamanya dipakai. Wow. Genius itu digambarin kayak sosok dewa, Il Divino. Terus kalau Leonardo da Vinci gimana? Nah, Leonardo digambarin sebagai polymath genius tapi agak cerobohan gitu. Banyak ide tapi dikit yang jadi karya. Vasari malah nulis cerita yang kayaknya sih fiksi ya, kalau Leonardo meninggal di pelukan Raja Prancis sambil nyesel kurang berkarya. Dramatis banget kan? Iya ya, jadi ngebentuk citra tertentu. Betul. Pola lain yang dipopulerin Vasari itu narasi anak ajaib atau prodigi. Ide kalau jenius itu kelihatan dari kecil ya. Kayak cerita matematikawan Carl Friedrich Gauss itu. Yang katanya bisa ngidung 1-100 cepet banget pas SD. Persis. Kisah Gauss itu contoh bagus gimana fakta sering diubah demi cerita. Ada jurnalis sains, Brian Hayes, dia telusuri itu cerita. Kemungkinan besar nggak benar. Ceritanya baru muncul setelah Gauss meninggal, terus makin lama makin didramatisir. Apa masalahnya dengan mitos anak ajaib? Masalahnya, ini bisa bikin kita yang ngerasa biasa aja jadi minder kan? Kayak, wah kalau bakat itu bawaan lahir, terus kita gimana dong? Susah bersaingnya. Oke. Nah, setelah Vasari, siapa lagi nih yang ikut ngebentuk citra jenius? Giliran kaum romantik di abad ke-18. Mereka nambahin lapisan baru lagi. Katanya jenius itu dekat sama alam, nggak terkontaminasi masyarakat, bahkan kayak anak kecil. Filsuf kayak Rousseau sama Kant bilang jenius itu pilihan alam. Mereka juga yang bikin populer ide jenius gila itu ya? Betul, kayak Lord Byron. Kelakuannya kan liar banget tuh, tapi malah dianggap bagian dari kejeniusannya. Yang mad, bad, and dangerous to know itu. Nah itu dia. Kejeniusan jadi kayak alasan pemakluman buat perilaku aneh atau menyimpang. Dan stereotip jenius yang fisiknya lemah, pucat, sering sakit-sakitan itu. Iya, kenapa tuh? Itu ternyata banyak dipengaruhi sama wabah TBC, tuberkulosis. Dulu disebut penyakit romantik. Banyak banget seniman, penulis, musisi terkenal kena TBC. Keats, Chopin, keluarga Bronte. Jadi TBC ini kayak metafora, semangat membara tapi badannya rapuh. Wah, menarik banget ya gimana penyakit bisa ikut ngebentuk citra budaya. Oke, terus kita loncat ke abad 20, era pengukuran ya. Ya, era di mana orang mulai terobsesi sama data. Ada Francis Galton, dia ini sepupunya Charles Darwin. Dia nggak suka ide jenius romantik yang misterius itu. Dia pengen bedah jenius secara ilmiah. Bukunya Hereditary Genius. Tapi proyeknya Galton ini dari awal udah penuh prasangka. Dia yang bikin istilah eugenika. Eugenika? Apa itu? Artinya kelahiran baik. Itu gagasan kontroversial buat memperbaiki ras manusia lewat perkembangbiakan selektif. Studi dia soal keluarga terkemuka itu ya jelas ngabaikan faktor nepotisme kan? Kayak nepo babies
zaman sekarang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan dari sini muncul era tes IQ kan? Betul, awalnya kan tes IQ dibuat Binet sama Simon di Prancis buat bantu anak yang susah belajar. Tapi pas dibawa ke Amerika, wah jadi kayak mania IQ gitu ya? Iya. Tokoh kayak Henry Goddard pakai tes IQ buat dukung eugenika. Terus Louis Terman mulai studi jangka panjang ke anak-anak IQ tinggi, namanya termites. Zaman itu penuh banget sama istilah-istilah ofensif buat klasifikasiin orang dan bahkan dukung praktek mengerikan, kayak sterilisasi paksa. Saya dengar studi Terman itu akhirnya nggak terlalu sukses ya nemuin jenius super. Justru itu ironisnya. Studi puluhan tahun itu gagal nemuin jenius legendaris. Malah, ada dua calon peraih Nobel Fisika, William Shockley sama Luis Alvarez, dulu sempat ditolak dari studi ini gara-gara IQ mereka dianggap kurang tinggi. Serius? Wah, Ini nunjukin kalau IQ pas kecil itu bukan patokan pasti buat jadi jenius. Faktor luar, kayak ekonomi, perang, diskriminasi, itu ternyata jauh lebih ngaruh. ada skandal lain juga kan soal IQ ini yang Sir Cyril Bird di Inggris. Ah iya, Sir Cyril Bird. Studinya soal IQ kembar identik yang dibesarin kepisah, itu jadi dasar kuat buat argumen kalau IQ itu turunan. Tapi belakangan ketahuan, datanya kemungkinan besar dipalsuin. Asisten risetnya aja diduga fiktif. Waduh, Ini pukulan telak banget kan buat klaim ilmiah soal IQ, nunjukin bahayanya ngereduksi manusia jadi angka doang, dan gimana bias peneliti bisa nyusup ke sains. ngomong-ngomong soal William Shockley tadi, yang ditolak studi Terman tapi menang Nobel, gimana kelanjutan ceritanya dia? Nah, cerita Shockley ini tragis sekaligus contoh ekstrim gimana mitos jenius bisa jadi racun buat diri sendiri. Dia kan menang Nobel buat transistor. Itu penemuan hebat banget di Bell Labs, tempat yang penuh skinius, kejeniusan kolektif gitu. Terus? Tapi setelah itu karirnya agak mandek. Dia malah jadi pendukung fanatik eugenika yang rasis banget. Puncaknya, dia ikutan proyek Bank Sperma Nobel. Apa itu? Bank Sperma Nobel. Iya, Tujuannya ngumpulin sperma peraih Nobel buat bikin bayi-bayi unggul. Gila kan? itu proyek yang gagal total dan jadi bahan ketawaan kan ya? Tepat. Gara-gara Shockley ikut, proyeknya langsung dicap rasis. Dua Nobelis lain mundur. Ironisnya lagi, sperma Shockley sendiri nggak nasilin bayi. Jadi, bukannya dikenang sebagai inovator hebat, dia malah jadi catatan kaki yang memalukan gara-gara pandangan eugenikanya. Pelajaran banget ya, sukses di satu bidang nggak jamin bijak di bidang lain. Banget. Oke, selain IQ, mitos apa lagi nih yang perlu dibongkar kata Louis? Wah, banyak. Misalnya mitos kalau penemuan hebat itu pasti awalnya ditolak mentah-mentah. Seringnya dilebih-lebihin itu. Contohnya? Columbus nggak pernah buktiin bumi itu bulat, orang pinter zaman itu udah pada tahu kok. Terus, fonografnya Edison itu langsung laku keras. Emang sih ada kasus tragis kayak Ignaz Semmelweis, dokter yang diabaikan soal cuci tangan itu. Tapi banyak juga ide pemberontak yang emang salah. Galileo gimana? Katanya dia dihukum gara-gara bilang bumi muter. Cerita dia ngegumam, tapi bumi tetap bergerak pas diadili itu kemungkinan besar fiksi. Pencapaiannya juga bukan cuma soal ide, tapi teknologi teleskopnya yang bagus banget. Terus mitos jenius sebagai penemu tunggal? Itu juga diragukan, sama fenomena penemuan majemuk atau multiples. Jadi, satu ide atau penemuan penting itu bisa muncul barengan di beberapa tempat oleh orang yang beda-beda, tapi waktunya hampir sama. Contohnya apa aja? Banyak. Telepon, teori evolusi, kalkulus, ini nunjukin kalau konteks budaya, pengetahuan yang udah ada, istilahnya adjacent possible atau kemungkinan terdekat, itu penting banget. Plus keberuntungan sama timing. Siapa yang dapat kredit penemuannya seringkali ya tergantung siapa yang lebih cepat atau gigih publikasiin. Kayak Newton lawan Leibniz soal kalkulus itu. Dan jangan lupa keberuntungan murni ya, kayak penemuan penisilin sama Alexander Fleming. Persis. Itu rangkaian kebetulan yang luar biasa banget. Nah, ini semua ngeruntuhin ide kalau jenius itu individu super unik yang terpisah dari dunianya. Mitos ini juga sering jadi kayak tameng ya, semacam benefit of clergy, kelonggaran moral buat si jenius. Sayangnya, iya. Kasus kayak Harvey Weinstein atau Roman Polanski nunjukin gimana status jenius bisa dipakai buat nutupin atau bahkan maasin kelakuan buruk. Ada kasus yang lebih serem lagi. Dramawan Inggris Chris Good. Dia dipuja-puja jenius. Ternyata pedofil. Yang bikin ngeri, dia sendiri nyambungin antara seni sama kejahatannya. Waduh, itu jadi pertanyaan sulit ya. Bisa nggak kita misahin karya sama senimannya?
Apalagi kalau karyanya itu kayak propaganda kejahatannya. Nah, itu dia. Tapi gerakan Me Too mulai ngubah si sikap permisif kayak gini. Di sisi lain, ada juga dukungan yang sering nggak kelihatan ya, terutama dari para istri. Betul banget. Sofia Tolstoya, istrinya Leo Tolstoy, itu contoh klasik. Dia nyalin naskah War and Peace sama Anna Karenina berkali-kali, ngurus rumah tangga, 13 anak, jadi sumber inspirasi sambil ngorbanin ambisinya sendiri. Pola umum ya ini. Umum banget. Ada juga Mileva Maric, istri pertama Einstein. Dia fisikawan loh sebenarnya. Diskusi mereka mungkin ikut bantu teori relativitas, tapi perannya dikecilin jadi urusan rumah tangga aja. Dihapus dari cerita resmi. Ada kartun di New Yorker yang nyindir, semua ini jadi nggak terlalu hebat kalau kamu sadar orang-orang ini punya pengasuh anak gratis. Hahaha, bener juga. Terus para janda seniman, art widows katanya juga berperan. Wah, perannya gede banget. Jovan van Gogh, Bonger, jandanya adik Vincent van Gogh. Itu dia yang strategis banget ngebangun citra Vincent jadi seniman jenius tersiksa. Lee Krasner juga, istrinya Jackson Pollock. Dia yang ngelola warisan Pollock setelah suaminya meninggal. Padahal pas Pollock masih hidup, karir Krasner sendiri sering dikesampingkan. Ironisnya sekarang Krasner malah diangkat jadi jenius wanita yang diremehkan ya. Nah, itu dia. Mitos baru gantiin mitos lama. Selalu ada narasi, kan? Oke, coba kita lihat contoh dari musik deh. The Beatles. Ada perdebatan menarik tuh dari film Yesterday sama naskah aslinya. Lagunya Beatles bakal tetap hebat nggak kalau bukan The Beatles yang bawain? Iya. Film Yesterday kayaknya bilang iya, bakat pasti menang. Tapi naskah aslinya, cover version, lebih ragu. Katanya, enggak, konteks sama persona itu penting banget. Sejarah Beatles sendiri kan penuh faktor selain bakat murni. Kerja keras ribuan jam di Hamburg, kolaborasi unik John sama Paul, peran penting manajer Brian Epstein sama produser George Martin, plus hoki dan momen-momen kritis lainnya. Kualitas lagu awal mereka juga sebenarnya bisa diperdebatkan ya. Mungkin George Martin lihat potensinya, bukan jenius instan gitu. Bisa jadi. Era mereka juga pas banget. Industri musik belum pecah kayak sekarang. Mereka muncul di waktu yang tepat. Dan karir mereka sebagai band itu selesai. Nggak terus-terusan tur kayak Rolling Stones. Jadi ada kesan langka, legenda gitu. Kematian John Lennon yang tragis juga ngaruh ya. Ngaruh banget. Itu mengabadikan status martirnya, bikin reuni jadi nggak mungkin. Narasi jadi berubah. Lennon jadi kayak Santo John, pembawa damai, sementara Paul McCartney yang dulu sempat dianggap ngebosenin, sekarang jadi kayak sesepuh budaya yang ngelola warisan band. Dua-duanya penting buat mitos Beatles. Dan kayaknya pabrik mitos modern yang paling kuat sekarang ini film biografi atau biopik ya. Sangat mungkin. Biopik kan populer banget. A Beautiful Mind soal John Nash, itu contoh bagus. Penemuan matematikanya digambarin kayak ilham tiba-tiba, terus kejeniusannya dihubungin langsung sama penyakit mentalnya, skizofrenia. Kita suka ya cerita kayak gitu. Ada penderitaan di balik kehebatan. Iya, kayaknya kita suka narasi defisit itu. Rasanya adil aja gitu. Beethoven tuli, Milton buta, keanehan jadi keistimewaan. Tapi biopik sering nyederhanain fakta kan? Bahkan distorsi. Sering banget. Demi drama, isu kompleks kayak apropriasi budaya di film Elvis atau hubungan sama Priscilla diabaikan aja. Bohemian Rhapsody lebih-lebihin soal penolakan awal lagu Queen. Susah buat biopik nangkep peran kolaborasi atau skenius. Ada pengecualian nggak? Oppenheimer-nya Nolan mungkin salah satu yang langka ya. Dia coba nunjukin kejeniusan organisasional. Tapi sebaliknya, kisah nyata yang tragis banget kayak Michael Laudor, jenius skizofrenia yang beneran melakukan kekerasan, itu nggak pernah difilmkan. Realitasnya terlalu pahit buat mitos yang pengen kita percaya. Oke, akhirnya kita balik lagi ke zaman sekarang nih. Silicon Valley. Apa bener ini sarangnya jenius? Mitosnya sih gitu ya, soal disrupsi, pahlawan individual, raja-raja muda teknologi, tapi sering dilupain peran dana pemerintah, praktek monopoli, sama kelakuan aneh para pendirinya. Elon Musk lagi ya ikonnya. Iya, dia kayak perwujudan mitos Edison zaman sekarang. Kerja super keras, visi gede, tapi kasus pembelian Twitter, sekarang X, yang kacau itu nunjukin batasannya juga. Jenius di bidang teknik kayak SpaceX atau Tesla belum tentu jenius ngurus masalah sosial.
Kisah Musk ini juga nunjukin pentingnya tim ya, dukungan orang lain yang sering dilupain, asisten, insinyur. Tentu saja, keberhasilan besar itu hampir selalu hasil kerja tim. Tapi cerita soal jenius tunggal emang lebih gampang dijual. Udah kayak ada kultus sekuler gitu di sekitar figur kayak Musk ini. Anda jadi pengikut setia atau pembangkang? Debat terus ya, dia ini visioner atau cuma beruntung? Nah, itu pertanyaannya. Terus bergulir. Jadi nih, setelah kita kupas semua ini dari Vasari sampai Silicon Valley, kesimpulan utamanya apa dong? Bahwa jenius itu lebih ke konstruksi sosial aja, bukan kualitas mutlak dari lahir. Ya, kira-kira gitu arahnya. Buku Lewis ini nunjukin kalau kita itu cenderung nyederhanain banget cerita sukses yang luar biasa. Kita sering abai sama peran hoki, kerjasama tim, konteks sejarah dan budaya, bahkan bias kita sendiri pas ngasih label jenius ke seseorang. Kita butuh cerita ini sih, mungkin buat inspirasi, buat jelasin hal yang susah dipahami, atau bahkan buat maafin kekurangan idola kita. Ada satu pemikiran penutup yang kuat banget dari Stephen Jay Gould yang dikutip Lewis. Mungkin ini bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Gould bilang, mungkin yang lebih penting itu bukan nimbang berat otak Einstein atau ngukur IQ-nya. Tapi menyadari bahwa hampir pasti ada orang-orang dengan bakat setara Einstein yang udah hidup dan mati tanpa pernah dikenal atau dapat kesempatan. Mungkin mereka kerja di ladang kapas atau pabrik. Kesadaran ini implikasinya gede banget buat cara kita menghargai dan ngembangin potensi manusia secara keseluruhan. Pemikiran yang dalam banget ya buat nutup diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.